Pernah nggak kamu bertanya, bagaimana rasanya bangun pagi di negara yang setiap jendelanya terlihat seperti wallpaper hidup? Bukan filter, bukan CGI, tapi nyata. Dan namanya Swiss. Bayangkan kamu membuka mata. Udara dingin menyentuh kulit. Sunyi tapi bukan sepi. Yang terdengar hanya angin, burung, dan lonceng sapi dari kejauhan. Kamu melangkah keluar, dan di depanmu gunung putih menjulang, danau biru tenang, desa kecil dengan rumah kayu, dan kereta merah melintas pelan di tengah pegunungan. Ini bukan mimpi, ini bukan film, ini Swiss. Negara kecil di tengah Eropa, tapi sering disebut sebagai salah satu tempat paling indah di dunia. Hari ini, kita tidak hanya melihat Swiss, kita merasakan Swiss. Dari kota, desa, pegunungan, danau, hingga kehidupan sehari-hari orang-orangnya. Duduk yang nyaman, pakai headset kalau bisa, karena perjalanan kita ke Swiss dimulai sekarang. Swiss bukan negara yang besar, tapi justru disitulah keajaibannya. Di satu hari, kamu bisa sarapan di kota modern, siang di desa pegunungan, sore di tepi danau, malam di kereta yang melintasi Alpen. Swiss tidak memaksa kamu untuk cepat. Swiss mengajarkan kamu untuk menikmati. Di sini, waktu terasa lebih pelan. Orang berjalan santai, kereta datang tepat waktu, dan hidup terasa rapi. Swiss seperti negara yang tidak suka ribut, tidak pamer, tapi diam-diam bikin jatuh cinta. Alpen, jantung keindahan Swiss. Kalau Swiss punya jantung, namanya adalah Alpen. Pegunungan ini bukan sekadar batu dan salju. Ia seperti tembok raksasa yang menjaga Swiss. Saat matahari pagi muncul, salju berubah warna, putih, emas, lalu biru lembut. Di sini manusia terlihat kecil, tapi justru di situ kita merasa tenang. Banyak orang datang ke Swiss bukan untuk foto, tapi untuk diam, duduk, menatap, dan membiarkan pikirannya bernafas. Di Alpen, kamu belajar satu hal, hidup tidak harus selalu cepat untuk berarti. Kereta urat nadi Swiss. Swiss punya kereta terbaik di dunia, bukan hanya karena tepat waktu, tapi karena pemandangannya seperti bioskop berjalan. Kamu duduk, jendela besar, dan dunia bergerak perlahan. Ladang hijau, danau, gunung, desa kecil, air terjun. Banyak penumpang tidak main HP. Mereka menatap keluar, karena Swiss bukan negara yang ingin kamu lihat lewat layar. Swiss ingin kamu lihat langsung. Setiap perjalanan terasa seperti cerita baru. Desa kecil yang terasa hangat. Di Swiss, desa bukan tempat tertinggal. Desa adalah tempat tenang. Rumah kayu, bunga di jendela, asap tipis dari cerobong. Orang-orang menyapa tanpa basa-basi. Tidak ramai, tapi ramah. Pagi hari penduduk keluar dengan sepeda. Anak-anak berjalan ke sekolah, dan lonceng gereja berdentang pelan. Swiss tidak keras, Swiss lembut. Negara ini seperti berkata, "Tenang, kamu aman di sini." Danau cermin langit Swiss. Swiss punya danau yang seperti kaca. Airnya jernih, memantulkan langit, gunung, dan awan. Danau Lucerne, Danau Geneva, Danau Zurich. Orang duduk di pinggirnya, makan roti, minum kopi, menatap jauh, tidak buru-buru. Di Swiss, keindahan tidak diteriaki. Ia hanya ada dan menunggu kamu sadar. Kota Swiss, modern tanpa hilang jiwa. Zurich, Genoa, Bern. Kotanya modern, tapi tidak dingin. Bangunan rapi, toko bersih. Orang berpakaian simpel, tapi elegan.
Tidak ada teriakan klakson, tidak ada kekacauan. Swiss mengajarkan bahwa kota bisa maju tanpa kehilangan ketenangan. Di trotoar, orang berjalan santai. Di kafe, mereka berbicara pelan. Di taman, orang membaca buku. Swiss tidak mengejar hidup. Swiss menjalani hidup. Filosofi hidup orang Swiss. Orang Swiss tidak suka berlebihan. Mereka suka tepat waktu, bersih, tenang, dan rapi. Mereka percaya hidup bukan lomba, tapi perjalanan. Bekerja penting, istirahat juga penting. Alam harus dihormati. Karena itu Swiss tidak rusak, karena manusianya tahu batas. Swiss mengajarkan, kalau kamu menjaga alam, alam akan menjaga kamu. Tapi Swiss bukan hanya gunung dan danau. Swiss juga punya desa tersembunyi, jalur salju, kehidupan musim dingin, tradisi unik, dan cara hidup yang bikin iri dunia. Selanjutnya, kita akan masuk lebih dalam ke musim, desa rahasia, dan kehidupan asli orang Swiss. Jadi jangan kemana-mana, karena perjalanan kita di Swiss baru saja dimulai. Negara ini berubah wajah setiap musim, seolah-olah alamnya punya 4 kepribadian berbeda. Dan justru disitulah keajaibannya dimulai. Bayangkan satu tempat yang di musim panas hijau dan hidup, di musim gugur berwarna emas, di musim dingin putih dan sunyi, dan di musim semi terasa seperti kelahiran baru. Itulah Swiss. Di Swiss, waktu bukan hanya bergerak, tapi berganti suasana. Saat musim dingin datang, Swiss berubah seperti dunia lain. Salju turun pelan, atap rumah memutih, jalan kecil menghilang di balik dingin. Udara terasa bersih, setiap napas seperti menyapu paru-paru. Di desa pegunungan, asap tipis keluar dari cerobong rumah kayu. Orang-orang tidak berisik, mereka berjalan perlahan, seperti menghormati kesunyian. Kereta tetap berjalan, lonceng sapi tetap berbunyi, dan gunung berdiri tenang, seolah menjaga semua yang ada di bawahnya. Musim dingin di Swiss bukan tentang dingin, tapi tentang ketenangan. Banyak orang datang bukan untuk bermain salju, tapi untuk merasakan damainya dunia yang tidak terburu-buru. Setelah putih, datanglah warna. Salju mulai mencair, sungai kembali mengalir. Bunga muncul di jendela rumah. Musim semi di Swiss seperti senyum pertama setelah lama diam. Padang rumput kembali hijau. Sapi keluar dari kandang. Anak-anak bermain di halaman. Udara terasa ringan. Di musim ini, Swiss tidak terlihat megah, tapi terasa hidup. Setiap sudut seperti berkata, kita mulai lagi. Saat matahari tinggi, Swiss menjadi lapangan terbuka raksasa. Orang berenang di danau, mendaki gunung, bersepeda di desa. Air danau dingin, tapi menyegarkan. Kota terasa lebih santai. Kafe penuh, tapi tidak ribut. Musim panas di Swiss bukan pesta, tapi perayaan kecil tentang hidup. Orang duduk di rumput, makan roti, minum kopi, menatap langit. Di Swiss, bahkan musim panas tetap terasa tenang. Dan saat daun mulai jatuh, Swiss berubah seperti lukisan tua. Warna merah, oranye, kuning. Pegunungan terlihat lebih hangat. Danau memantulkan langit yang lembut. Musim gugur di Swiss adalah musim merenung. Banyak orang berjalan tanpa tujuan, hanya menikmati suara daun di bawah kaki. Swiss di musim ini seperti mengajak kita berpikir tentang hidup, tentang waktu, tentang perjalanan. Swiss bukan hanya kota besar. Keindahan sesungguhnya justru ada di desa-desa kecil. Desa yang tidak muncul di brosur, tidak viral di media sosial. Desa yang hidup apa adanya. Rumah kayu berjajar rapi.
Bunga tergantung di jendela, jalan kecil berbatu. Tidak ada mall, tidak ada gedung tinggi. Yang ada hanya suara alam dan manusia. Di desa Swiss, orang mengenal tetangganya. Mereka menyapa bukan karena sopan, tapi karena terbiasa peduli. Pagi hari, seorang ibu membuka jendela. Udara dingin masuk, kopi panas mengepul. Ayah berangkat bekerja, anak berjalan ke sekolah, dan dunia bergerak sederhana. Swiss tidak menjual kemewahan. Swiss menawarkan ketenangan. Orang Swiss hidup dekat dengan alam. Sapi bukan hiasan, mereka bagian dari kehidupan. Setiap musim panas, sapi-sapi dilepas ke padang rumput gunung. Mereka makan rumput segar, minum air alami. Itulah sebabnya keju Swiss terkenal, karena bukan dari pabrik besar, tapi dari alam yang dijaga. Petani bangun pagi, memeriksa ladang, menjaga keseimbangan. Di Swiss bekerja bukan untuk pamer, tapi untuk hidup dengan baik. Orang Swiss tidak suka pamer. Mereka sederhana, tepat waktu, jujur. Kereta datang sesuai jadwal. Toko buka sesuai jam. Orang menghormati ruang. Tidak ada yang memotong antrean. Tidak ada yang berisik tanpa alasan. Di Swiss, hidup terasa tertata, tapi tidak kaku. Orang bekerja keras, tapi juga tahu kapan berhenti. Mereka mendaki bukan untuk konten, tapi untuk bernapas. Mereka berjalan bukan untuk gaya, tapi untuk sehat. Swiss mengajarkan, hidup bukan soal cepat, tapi soal seimbang. Swiss bukan hanya tentang tenang, Swiss juga tentang takjub. Tentang momen ketika napas tertahan, mata terbuka lebar, dan hati berkata, ini nyata. Di bagian ini, kita tidak lagi berjalan pelan. Kita naik, mendaki, melayang, dan melihat Swiss dari sudut yang membuat dunia terasa kecil. Bayangkan kamu berdiri di ketinggian, angin dingin menyentuh wajah, dan di bawahmu awan bergerak perlahan. Bukan pesawat, bukan drone, tapi kakimu sendiri yang membawa kamu ke langit Swiss. Swiss punya jalur kereta yang tidak sekedar menghubungkan kota, tapi menghubungkan manusia dengan langit. Rel menanjak, terowongan menembus gunung, dan jendela terbuka pada dunia yang hampir tidak masuk akal. Salju di kiri, jurang di kanan, awan di depan. Di beberapa titik, kamu merasa bukan sedang naik kereta, tapi melayang. Orang-orang di dalam gerbong terdiam, bukan karena aturan, tapi karena pemandangan terlalu indah untuk diganggu. Swiss mengajarkan satu hal, kadang diam adalah reaksi paling jujur. Di Swiss, puncak bukan hanya tujuan wisata, ia tempat refleksi. Kamu naik perlahan, udara makin tipis, langkah makin pelan, lalu sampai, dan dunia terbentang. Gunung tanpa ujung, danau kecil seperti kaca, desa terlihat seperti mainan. Di atas, ego manusia runtuh. Kamu sadar, kita bukan pusat dunia. Dan justru di situ, hati terasa ringan. Swiss di ketinggian tidak membuat kita merasa hebat, tapi merasa bersyukur. Swiss bukan negara ekstrim yang memaksa adrenalin. Ia menawarkan petualangan yang lembut tapi dalam. Mendaki, ski, para layang, menjelajahi es. Bukan tentang siapa tercepat, tapi siapa yang paling menikmati. Orang Swiss tidak melawan alam, mereka bekerja sama dengannya. Gunung bukan musuh, salju bukan halangan, mereka teman perjalanan. Di beberapa bagian Swiss, es abadi masih hidup. Gletser membentang, biru, putih, tenang. Langkah di atas es seperti masuk ke dunia lain. Tidak ada suara kota, tidak ada sinyal, tidak ada tergesa. Hanya napas dan detak jantung. Swiss di dunia es mengajarkan, kadang manusia perlu kehilangan suara agar bisa mendengar dirinya sendiri. Angin di Swiss berbeda. Ia dingin, bersih, dan terasa hidup.
Saat angin menyentuh wajah, pikiran terasa terbuka. Bukan angin yang berisik, tapi angin yang berbicara pelan. Swiss tidak berteriak lewat suara, tapi lewat rasa. Kita sudah berjalan jauh, menyusuri danau, mendaki Alpen, masuk desa, dan mengikuti musim. Dan sekarang, pertanyaannya bukan lagi seindah apa Swiss, tapi mengapa Swiss terasa begitu berbeda di hati? Banyak orang traveling untuk lari dari hidup, tapi Swiss membuat kita pulang ke hidup. Kamu berjalan bukan untuk kabur, tapi untuk memahami. Swiss tidak memberi sensasi, tapi kesadaran. Dan kesadaran itu jauh lebih mahal daripada foto viral. Swiss tidak sempurna, tapi Swiss seimbang. Kerja dan istirahat, alam dan kota, diam dan aktivitas. Di dunia yang memuja kecepatan, Swiss memuja keseimbangan. Swiss seperti berkata, kamu tidak perlu menang, kamu hanya perlu hidup dengan benar. Swiss adalah pengingat bahwa hidup tidak harus keras untuk indah. Kalau video ini membuat kamu bernafas lebih pelan, berpikir lebih jernih, dan merasa lebih tenang, maka Swiss sudah sampai ke kamu. Terima kasih sudah berjalan bersama. Kalau kamu ingin melanjutkan perjalanan ke negara lain dengan gaya seperti ini, tulis di komentar. Like kalau kamu ingin tenang, subscribe kalau kamu ingin terus berjalan bersama cerita. Dan ingat, kadang perjalanan terindah bukan yang paling jauh, tapi yang paling terasa.